balik lagi dengan aku Rachel. Di video kali ini aku bakalan share tentang apartemen atau kondominium. Karena sekarang aku udah tinggal di Kuala Lumpur dan aku udah pindah di dua kondo yang berbeda sejak aku tinggal di Kuala Lumpur. Jadi aku udah cukup tahu gimana suka dukanya nyari kondo di Kuala Lumpur, harganya, nyarinya gimana, dan jenis-jenis tipe-tipe yang kayak gimana. Dan biasanya ekspatriat itu tinggal di mana aja gitu, apalagi ekspatriat yang dari Indonesia. Biasanya kalau dari BPO, biasanya nih, tapi nggak semua company ya, biasanya beberapa BPO itu ngasih hotel free 1 minggu pertama. Jadi selama 1 minggu pertama itu kita punya waktu buat nyari kondo, atau ada juga yang ngasih 2 minggu gitu. 1 minggu pertama untuk kamu adaptasi, 1 minggu kedua buat kamu training. Biasanya kayak gitu, free hotel ya kan. Tapi setelah itu kamu harus nyari tempat tinggal kamu yang selanjutnya. Dan beberapa company ada juga yang ngasih budget include di dalam gaji kita untuk tempat tinggal. Biasanya itu sekitar 600 sampai 800 ringgit, tergantung company-nya. Tapi ada juga yang enggak ya. Kamu baru akan tahu kalau kamu difasilitasi biaya untuk sewa kondo apa enggak di akhir setelah nanti kamu ngelihat kontrak kerja. Kalau kamu ternyata beruntung, termasuk orang-orang yang beruntung yang mendapatkan budget di dalam gaji untuk biaya kondo atau fasilitas tempat tinggal, kamu bisa pakai budget itu untuk kamu sewa kondo yang ada di Kuala Lumpur. Tapi biasanya 600 ringgit itu di Kuala Lumpur cuma dapat 1 kamar kasur kecil, dan ya itu nggak bakal cukup, dan itu belum termasuk, biasanya belum termasuk listrik, belum termasuk air. Jadi kamu tetap ujung-ujungnya tetap bakal harus numpuk. Jadi tetap aja kamu harus ada anggaran pribadi juga untuk apartemen ini. Kalau teman-teman udah pernah ke Kuala Lumpur dan udah pernah ngeliat rumah-rumah di sini, ada yang kecil kayak flat, ada juga yang kayak apartemen yang tapi dia lebih besar daripada flat, dan ada juga yang service residence, ada juga yang kondominium. Biasanya apartemen dan flat itu aturannya memang pemilik setempat flat atau apartemen, mereka memang tidak mengizinkan foreigners untuk tinggal di sana. Jadi memang untuk ekspatriat kebanyakan tinggalnya di apartemen yang berupa kondominium atau service residence, dan ini biasanya memang yang high class dan memang budgetnya lebih. Opsi yang bisa kita sewa kalau kita sebagai expat atau foreigners di Malaysia, di Kuala Lumpur tepatnya, itu ada 4 opsi. Yang pertama, kamu sewa 1 unit kamar, include private bathroom. Biasanya ini tuh udah ada agent yang ngurusin di hotel tersebut, dan kamu sewa ke agent dan kamu bayar ke agent yang ngurusin untuk penyewaan di apartemen tersebut. Nah, biasanya ya kamu kayak masuk hotel, terus tinggal di dalam hotel, literally nggak ada balkon biasanya. Dan ya kalaupun fasilitas hotelnya ada, itu syukur kamu bisa menikmati. Kalau nggak ada ya kadang kamu nggak bisa cuci baju, kamu harus laundry, banyak colokannya, jadi kamu bisa masak pakai kompor elektrik misalnya, atau ada juga bahkan yang ngelarang kamu buat masak, jadi kamu harus beli terus. Nah, inilah kekurangan dari sewa 1 unit kamar yang ada di hotel kayak gitu. Inilah kenapa kamu penting banget untuk nge-survey dulu kamu akan tinggal di mana ketika kamu udah sampai di sini. Lebih baik jangan dibayar dulu, jangan di-fix dulu sebelum kamu ngeliat kondisinya. Yang kedua, ada opsi untuk sewa 1 ruangan kamar di 1 kondo, yang biasanya kondonya itu disekat. Jadi misalnya kayak kondo aku kan ada 3 kamar, jadi kondonya itu disekat lagi, balkonnya dibikin kamar lagi biar ada tambahan kamar baru. Ngerti gak sih? Jadi dinding kamar yang baru ini tuh bukan dinding yang bata, tapi dindingnya triplek biasanya kayak gitu, atau plafon apa bahan-bahan yang tipis gitulah pokoknya. Dan itu biasanya nggak kedap suara atau gimana, dan biasanya 1 unit itu yang tadinya 3 kamar bisa jadi 6 kamar. Opsinya ada 2 juga, ada yang melalui agent, ada yang melalui ownernya langsung. Untungnya kalau kita melalui owner kita nggak perlu bayar agent fee, tapi kalau melalui owner kita langsung ke ownernya direct gitu, dan komunikasinya juga direct ke owner kalau ada apa-apa di unit. Ya biasanya kita juga tinggal sama foreigners yang kita nggak akan kenal kiri kanan itu siapa. Aku juga udah pernah tinggal di kondo yang jenis kayak gini, ntar aku bakal share kayak gimana keadaan kondonya. Dan itu benar-benar sempit, benar-benar kayak masuk unit gitu, masuk kamar udah
Biasanya balkonnya itu juga udah dibikinin kamar sendiri gitu, ada yang versi kamar balkoni gitu. Itu juga harganya disesuaikan juga dengan tempatnya di mana, apakah strategis apa enggak, fasilitasnya gimana, dan ya bisa dalam range 800 sampai 1000 sampai 1200 lah kalau kamu dapat kamar yang master room dengan private bathroom. Ada opsi ketiga yaitu sewa satu kondo, dan kondonya ini berupa studio room, ya studio unit gitu. Dan biasanya itu udah fasilitas dan furnitur lengkap ya. Dari yang dua yang sebelumnya yang aku jelasin tadi juga fasilitasnya itu lengkap. Jadi kita nggak perlu beli apa-apa lagi, yang belum beli kasur, lemari, apa segala macem. Benar-benar udah lengkap, kita udah tahu jadi aja. Jadi kalau kondo yang studio jenis seperti ini ya fasilitas kamu lengkap, kamu bisa masak, kamu bisa nyuci, pokoknya kamu punya space sendiri. Tapi untuk kondo yang jenis studio room ini itu nggak jauh beda sebenarnya harganya dengan kondo yang 2 atau 3 kamar. Apalagi di Kuala Lumpur, harganya 1.500 sampai 2.000 ringgit ke atas untuk studio room di Kuala Lumpur sendiri. Apalagi yang bagus-bagus dan di tempat strategis, di tempat kantor-kantor gitu. Dan yang terakhir ada opsi yang keempat, yaitu sewa satu kondo. Kamu bisa share sama 2 atau 3 orang, karena biasanya tuh ada 2 sampai 3 kamar di kondonya. Bisa ajak teman kamu yang misalnya sama-sama berangkat dari Indonesia bareng kamu. Ketika kamu ketemu mereka, kamu ajakin sekondo bareng gitu. Ntar harga kamarnya disesuaikan juga dengan kamu jenis kamar apa. Misal kamu dapat master room, kamu bisa bayar 1000, temennya bayar 600, satu lagi bayar berapa gitu. Menurut aku itu opsi yang paling aku lebih suka selama ini daripada tinggal dengan foreigners yang aku nggak kenal. Dan fasilitas kondonya itu balkoninya ketutup sama kamar, share dapur sama orang kita nggak kenal, kadang kita nggak tahu makanannya halal apa enggak, kayak gitu. Banyak banget pertimbangan kalau kita tinggal sama foreigners. Akan lebih enak gitu kalau kita tinggal sama teman atau orang kita kenal. Untuk cara-carinya, kalau di Kuala Lumpur sendiri, kamu bisa cari di e-property, ini appsnya. Properti Guru dan Mudah MY, ada Speed Home, aplikasi Speed Home, dan kamu bisa cari juga di Instagram, cari di @Utopia Co-Living dan di @Witopia Co-Living. Jadi di sana mereka tuh emang udah ada agent yang profesional yang membantu owner untuk menyewakan kondo mereka, dan biasanya juga udah bagus gitu, didesain dengan bagus, difasilitasi dengan bagus, dibersihkan sekali seminggu unitnya, ada meteran untuk listrik di kamar masing-masing. Jadi semuanya tuh udah diatur secara profesional. Jadi kamu tinggal bayar aja, tinggal ya bawa badan bayar. Next, kamu bisa nyari juga di Facebook group. Tinggal search aja gitu di Facebook, kamu buka aplikasi Facebook, terus search rent kondo in Kuala Lumpur gitu, in Kuala Lumpur, atau rent room in Kuala Lumpur gitu. Kamu tinggal cari aja, ntar bakalan keluar opsi-opsinya. Kamu scroll aja apa-apa yang dipost orang di sana. Kalau nggak nemu apa yang kamu cari dan di daerah yang kamu mau, kamu tinggal post aja, "Hai, aku lagi nyari kondo di daerah ini dengan budget segini dan dekat dengan LRT atau apa gitu." Kamu bisa nulis di sana, nanti akan ada aja tuh orang yang hubungi kamu di iMessage Facebook atau dia ngomen langsung di postingan kamu itu. Kamu bisa dapat opsi kondo juga dari ngeposting di sana. Aku ada beberapa tips sebelum kamu mau memutuskan untuk tinggal di kondo itu apa enggak. Yang pertama, kamu harus tahu dulu office kamu di mana. Kalau kayak suami aku, office suami aku itu di KL Central. Kayak pusat semua public transport itu ya di KL Central. Jadi mau tinggal dimanapun di Kuala Lumpur, tetap akan balik ke KL Central gitu. Dan ya bisa dilihat juga jalur, apakah itu monorail, apakah LRT atau MRT. Lihat jalurnya sampai di KL Central apa enggak gitu. Kalau lewat ya biasanya memang rata-rata public transport memang ke KL Central ya, apalagi train ya. Untuk posisi office suami aku cukup strategis, jadi bisa di mana aja di Kuala Lumpur. Cuma sayangnya kalau semakin jauh dari office-nya itu budget transportnya pulang pergi ya, biaya transportnya itu juga akan jauh lebih mahal gitu. Misal nih, kalau deket banget kamu tinggalnya sama KL Central, kan KL Central tuh daerah strategis ya, kayak kotanya banget ya. Kalau tinggal di sana itu sewa kondonya aja bisa di atas 3.000 ringgit. Kondonya aja, sewa kondo ya. Kalau kamu sewa roomnya, mungkin kamu share sama teman, mungkin bisa kayak 1.500 berdua atau 1.000 masing-masing, ya bisa diatur lah gitu. Tapi kalau kamu tinggal agak jauh,
Kayak aku dapat kondo 2.200 ringgit, lebih murah, lebih besar, dan lebih bagus daripada yang ada di sekitar KL Sentral. Suamiku harus bayar untuk pulang pergi itu, suami aku harus ngeluarin 8 ringgit per hari untuk naik tren. Tapi memang kondo kita deket sama LRT, tapi memang jauh, stasiunnya itu sekitar 30 menit dari KL Sentral. Nah, jadi saran aku, kamu harus mempertimbangkan dulu kondonya di mana, tempat tinggal kamu di mana, sewanya berapa, mana yang lebih proporsional, mana yang sesuai dengan gaya hidup kamu dan pilihan kamu mau tinggal di daerah yang kayak gimana. Kalau aku pribadi, karena aku udah pernah tinggal di Penang itu kawasannya cukup tenang dan nggak riuh. Ketika aku pertama kali pindah di Kuala Lumpur, aku waktu itu tinggal di daerah yang cukup strategis dan cukup rame, di daerah namanya itu Old Klang Road. Nah, di daerah sana itu memang rame banget dan sesek banget, kerasa banget suasana kotanya. Beberapa hari pertama aku pindah ke Kuala Lumpur, aku bener-bener gak bisa tidur karena kayak bising banget, riuh segala macam. Aku nggak suka banget tinggal di Kuala Lumpur. Karena suami aku tahu keadaan istrinya yang nggak suka di Kuala Lumpur, akhirnya suami aku memutuskan untuk nyari kondo yang rada jauh dari kota dan lebih tenang. Karena aku juga work from home, jadi aku juga membutuhkan kenyamanan itu di rumah. Jadi akhirnya kita mendapatkan kondo yang lebih jauh dari kota, tapi masih ada suasana kotanya, masih ada kelihatan Twin Tower-nya, dan dekat dengan LRT gitu. Kalau ya, kita bisa ngeliat juga lah kita lebih sukanya daerah yang kayak gimana gitu. Nah, untuk daerah yang biasanya expat itu tinggal di mana aja sih? Biasanya untuk BPO company ya. Kalau kayak Concentrix, jadi Concentrix itu office-nya ada yang di KL Sentral, ada yang di TRX. Nah, kebanyakan itu pada tinggal di daerah KL Sentral atau di daerah yang sejalur dengan monorail ya sekitar Titiwangsa atau di daerah Cokit. Yang jauh ada yang sampai juga ke Sentul, Trik sama Esentur ya. Ada juga yang tinggal di daerah Bangsar, ada juga yang tinggal di daerah Old Klang Road. Old Klang Road itu juga panjang ya. Jadi sepanjang Old Klang Road itu banyak expat yang tinggal di sana. Bukan cuma dari Indonesia, tapi dari Korea, Jepang, Filipina, Vietnam tinggal di sepanjang Old Klang Road. Jadi benar-benar Old Klang Road tuh rame banget. Dan lain-lainnya, kalau mau daerah yang tenang, kayak di area aku tinggal di Wangsa Maju, ada juga yang tinggal di dekat Sri Rampai namanya. Tapi kalau kamu punya kendaraan pribadi, kamu bebas mau tinggal di mana aja. Kalau nggak deket tren ya. Kalau opsi-opsi yang aku sebutkan tadi tuh deket dengan bus yang searah dengan tempat kerja expat ini, searah dengan tren yang ke arah office gitu. Kalau kamu ada kendaraan pribadi ya, kamu mau tinggal di Damansara, bahkan kamu mau tinggal jauh ke Putrajaya ya juga nggak apa-apa gitu sebenarnya. Jadi ya itu kembali lagi ke pilihan masing-masing, maunya tinggal di tempat yang kayak gimana ya. Tapi untuk di awal nih, lebih baik menurut aku tinggal aja dulu di sekitar yang dekat office, yang accessible ke office. Jadi ya kamu ke office-nya juga deket. Kayak waktu aku di Penang, kondo-kondo di sekitar office aku di Penang itu deket banget sama office gitu. Tapi kalau di sini, kalau yang deket banget kayak suami aku di KL Sentral gitu, kondo yang terdekat sama KL Sentral itu mahal-mahal banget. Kalaupun mau sewa room doang, itu satu roomnya aja udah sampai 1.500. Kayak nanggung banget kalau kita tinggal berdua. Apalagi kayak aku kan pas Sutri, kalau tinggal berdua 1.500, mending nambah 500 kalian untuk kita bisa dapat satu unit tinggal bareng gitu, daripada kita share sama foreigners. Menurut aku kayak gitu. Ya balik lagi ke persepsi masing-masing dan pilihan masing-masing. Semoga bermanfaat. Sekian dari aku, Rachel. Terima kasih sudah menonton and see you on the next video. Bye!